kompetensi dengan ini hari kelima sesi pertama. Nanti ada sesi kedua 2 orang. Dalam uji kompetensi kali ini kalian diuji dengan 2 cara, 2 metode. Pertama, observasi secara langsung. Yang kedua adalah tertulis. Observasi tertulis nanti dilaksanakan hari Senin sebentar. Observasi langsung itu yang sekarang akan kalian laksanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Ruswan. Saya dari kelas 12 Teknik Otomasi Industri 2. Di sini saya akan mempresentasikan tentang komponen dan sistem kerja yang ada di mesin ini. Di sini saya akan menjelaskan tentang komponen terlebih dahulu. Di sini ada lampu indikator RST dan ada 2 buah selektor switch auto manual, yaitu selektor lifter dan gerbang. Dan di sini ada HMI Human Machine Interface, dan di sini ada push button emergency. Lanjut, di sini ada push button start washtub dan ada buzzer dan ada push button stop washtub dan ada lampu emergency. Lanjut, kita masuk ke dalamnya. Di sini ada 1 buah MCB 3 pasa dan 2 buah MCB 1 pasa dan ada hub, ada PLC, ada kontaktor beserta tornya, ada relay dan ada PSU. Lanjut, di sini ada VFD, variable frequency drive, dan di sini ada motor 3 pasa beserta lead screw yang terdirikan dari limit switch atas dan bawah. Dan di sini ada fotosensor, ada sensor kartu, dan di sini ada fotosensor beserta reflektor. Dan di sini ada 3 buah push button, yaitu push button forward, reverse, dan stop. Lanjut, di sini ada air service unit. Dan di sini ada 2 buah push button, yaitu push button manual dan auto. Lanjut, di sini ada valve 5/2 double cylinder beserta silinder double action A, dan di sini ada valve 5/2 single cylinder beserta silinder double action B. Dan di sini ada 4 buah limit switch, yaitu limit switch 1S1, 1S2, 2S1 dan 2S2. Lanjut, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang sistem gerbang. Ketika ingin menyalakan sistem gerbang, kita harus menekan push button start washtub yang akan mengirimkan sinyal ke PLC, dan PLC akan mengirim outputan ke kontaktor dan VFD yang akan menjadi pengaman atau penguji, dan sistem siap dijalankan. Dan ketika sensor kartu mendeteksi kartu, maka akan mengirimkan inputan ke PLC, dan PLC akan mengirim outputan ke VFD, sehingga motor akan berputar dan gerbang akan naik secara reverse sampai menyentuh limit switch atas. Dan ketika mobil sudah memasuki garasi dan fotosensor sudah tidak mendeteksi apapun, maka akan mengirimkan inputan ke PLC, dan PLC akan mengirim outputan ke VFD, sehingga motor akan berputar dan gerbang akan turun sampai menyentuh limit switch bawah. Lanjut, di sini saya akan menjelaskan sistem gerbang secara manual. Pastikan sektor manual berada di kondisi manual. Ketika push button reverse ditekan, maka akan mengirimkan sinyal ke PLC, dan PLC akan mengirimkan outputan ke VFD yang akan, dan sehingga motor akan berputar dan gerbang akan naik secara reverse sampai menyentuh limit switch atas. Dan ketika push button forward ditekan, maka akan mengirimkan inputan ke PLC, dan PLC akan mengirim outputan ke VFD, sehingga motor akan berputar dan gerbang akan turun secara forward sampai menyentuh limit switch bawah. Dan ketika push button stop ditekan, maka akan mengirim inputan ke PLC yang mengirim inputan ke PLC yang akan memutuskan sistem gerbang secara forward maupun reverse. Lanjut, di sini saya akan menjelaskan sistem lifter.
secara auto. Pastikan selektor auto berada di kondisi auto. Ketika push button auto ditekan, maka akan mengirimkan inputan ke PLC dan PLC akan mengirim outputan ke relay yang akan menyalakan 1M1 dan menyalakan 1M1 dan silinder A akan bergerak sampai menyentuh 1S2 dan ketika 1S2 tertekan maka akan menyalakan 2M1 yang akan menggerakkan silinder B sampai menyentuh 2S2 dan ketika F2S2 tertekan maka 2M1 mati dan silinder akan bergerak mundur sampai menyentuh 2S1. Ketika 2S1 tertekan akan dimatikan 1M1 dan 1M2 akan menyala sehingga motor akan mundur sampai menyentuh limit switch 1S1. Lanjut di sini saya akan mencoba sistem lifter secara manual. Ketika push button manual ditekan akan mengirimkan inputan ke PLC dan PLC akan mengirimkan outputan ke relay, yang akan menyalakan 1M1 dan silinder A akan bergerak sampai menyentuh 1S2. Dan ketika 1S2 tertekan kita harus menekan push button manual secara step by step atau satu persatu dan menyelesaikan satu siklus. Dan di sini ada HMI yang digunakan untuk monitoring dan controlling input output secara digital. Dan di sini ada push button emergency yang digunakan apabila ada kesalahan atau abnormal dalam sistem. Dan ketika meresetnya, sistem akan kembali normal seperti semula. Di sini saya akan mencoba mendemonstrasikannya. Izin menyalakan sumber, Pak. Izin menyalakan dalam panel. Jadi saya akan mencoba sistem gerbang secara auto terlebih dahulu. Dan di sini saya akan mencoba secara manual. Itunya nanti dikencengin ya, Ya, Pak. pakai kunci L pinjam nanti. Di sini saya akan mencoba sistem lifter secara manual. Saya akan mencoba secara manual. Itu juga nanti diperbaiki ya. Siapa? Saya akan mencoba emergency. Oke. Izin mematikan sumber, Pak. Baik ya. Ya, Pak, baik. Jadi mesin dalam kondisi baik. Siap. Jadi nanti kita akan ganggu dan nanti Anda tolong
perbaiki sehingga seperti semula lagi. Siap? Siap. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Waalaikumsalam. memperkenalkan diri, nama saya Salsa Jelita Ramanda dari 12 Teknik Otomasi Industri 1. Di sini saya akan mempresentasikan prinsip kerja dari dua buah sistem, yaitu sistem listrik barang dan sistem gerbang otomatis. Pertama-tama saya akan menyebutkan komponennya terlebih dahulu. Seperti yang kita lihat di depan kita ada panel box. Di pintu panel terdapat lampu indikator RST, lampu indikator emergency, ada HMI atau Human Machine Interface, lalu ada buzzer, ada dua buah selector switch, yaitu selector switch lifter barang dan selector switch gerbang otomatis. Selanjutnya ada push button start watchdog, ada push button stop watchdog, dan ada push button emergency. Selanjutnya di dalam panel ada satu buah MCB 3 fasa, dua buah MCB 1 fasa, ada hub, PSU atau power supply unit, lalu ada kontaktor beserta dengan tornya, lalu ada 3 buah relay dan ada PLC. Selanjutnya di sini ada VFD atau variable frequency drive, lalu ada motor 3 fasa beserta dengan lead screw. Lead screw sendiri terdiri dari limit atas dan limit bawah. Selanjutnya di sini ada sensor proximity atau sensor kartu. Selanjutnya di sini ada motor sensor beserta dengan reflektor. Lalu di sini ada push button forward, push button reverse, dan push button stop. Di sini ada air service unit, lalu ada push button auto lifter dan push button manual lifter. Lalu di sini ada valve 542 single solenoid beserta dengan silinder dan connection 2A. Lalu di sini ada valve 542 double solenoid beserta dengan silinder dan connection 1A. Selanjutnya di sini ada limit shift 1, limit shift 2, limit shift 1 dan limit shift 2. Selanjutnya saya akan menjelaskan sistem yang ada di mesin ini. Pertama-tama saya akan menjelaskan sistem gerbang otomatis terlebih dahulu. Sebelum kita menjalankan sistem gerbang otomatis, kita harus menekan push button start watchdog terlebih dahulu. Karena ketika kita menekan push button start watchdog akan mengirimkan sinyal ke PLC, dan PLC akan mengirimkan sinyal outputan atau mengolah outputan ke VFD, dan VFD akan mengunci program di dalam atau sebagai indikator bahwa sistem gerbang otomatis siap dijalankan. Selanjutnya saya akan menjelaskan sistem gerbang secara auto terlebih dahulu. Arahkan selector switch gerbang ke arah auto terlebih dahulu. Lalu ketika sensor kartu mendeteksi kartu, maka sensor akan mengirimkan sinyal ke PLC, dan PLC akan mengirimkan sinyal outputan ke VFD, dan VFD akan mengirimkan atau mengontrol putaran motor secara reverse yang mengakibatkan motor akan naik sampai menyentuh limit shift atas. Dan ketika mobil setelah melewati pota sensor, maka pota sensor akan mengirimkan sinyal ke PLC, dan PLC akan mengeluarkan outputan ke VFD, dan VFD akan mengontrol putaran motor secara forward yang mengakibatkan gerbang akan turun sampai menekan limit shift bawah. Selanjutnya saya akan menjelaskan sistem gerbang otomatis secara manual. Arahkan selector switch terlebih dahulu ke arah manual. Lalu ketika kita menekan push button reverse, maka push button reverse akan mengirimkan sinyal ke PLC, dan PLC akan mengirimkan outputan ke VFD dan akan mengontrol putaran motor secara reverse yang mengakibatkan gerbang akan naik sampai menyentuh limit shift atas. Dan ketika kita menekan push button forward, maka push button forward akan mengirimkan sinyal ke PLC, dan PLC akan mengirimkan sinyal ke VFD, sinyal outputan ke VFD, dan VFD akan mengontrol putaran motor secara forward yang mengakibatkan motor akan turun sampai menyentuh limit shift bawah. Dan ketika kita menekan push button stop, maka push button stop akan mengirimkan sinyal ke PLC, dan PLC akan memutus rangkaian yang mengakibatkan gerbang saat naik ataupun turun akan berhenti. Selanjutnya saya akan menjelaskan sistem lifter barang. Sebelum kita menjalankan sistem lifter barang, kita harus menyalakan angin dari air service unit terlebih dahulu, karena air service unit berguna sebagai aktuator pendorong. Selanjutnya saya akan menjelaskan sistem lifter barang secara auto. Arahkan selector switch lifter ke arah auto terlebih dahulu. Lalu ketika kita menekan push button auto, maka push button auto akan mengirimkan sinyal ke PLC, dan PLC akan mengirimkan sinyal outputan ke relay yang mengakibatkan satu akan menyala, dan silinder satu menyala, dan silinder 1A akan maju sampai menyentuh silinder sampai menyentuh limit shift 1S2. Dan ketika 1S2 tertekan, mengakibatkan GM1 menyala, dan silinder 2A akan maju sampai menyentuh limit shift 2S2. Dan ketika limit shift 2S2 tertekan, maka akan mengakibatkan 2F2 menyala dan 2F1 mati, yang mengakibatkan
ketika limit switch 2 satu tertekan, maka satu M2 akan menyala dan satu M1 akan mati, yang mengakibatkan silinder 1A akan mundur sampai menyentuh limit switch 1A1. Selanjutnya, saya akan menjelaskan sistem lifter secara manual. Pertama, arahkan silinder switch secara manual. Lalu, ketika kita menekan push button manual, maka push button manual akan mengirimkan sinyal ke PLC dan PLC akan mengirimkan outputan ke relay yang mengakibatkan M1 akan menyala dan membuat silinder 1A akan maju sampai menyentuh limit switch 1A2. Dan selanjutnya, ketika kita akan melanjutkan gerakan di sistem manual, kita harus menekan push button manual beberapa kali sehingga menyelesaikan satu siklus. Singkatnya, untuk membedakan sistem lifter barang ini, ketika kita berada di sistem auto, jika kita menekan push button auto lifter ini akan menyelesaikan satu siklus atau 4 gerakan, dan ketika kita berada di sistem manual lifter dan menekan push button manual, kita akan menyelesaikan satu gerakan saja secara bertahap. Selanjutnya, izin membuktikannya, Pak. Izin menyalakan juga. Izin menyalakan sumber daya panas. Saya akan membuktikan sistem gerbang terlebih dahulu secara auto. Dan sebelum masuk ke sistem gerbang secara manual, saya akan menjelaskan kegunaan HMI dan kegunaan emergency. Untuk kegunaan HMI sendiri adalah untuk meninjau inputan atau outputan, atau bisa digunakan sebagai push button digital atau touchscreen. Dan sementara untuk emergency berfungsi untuk menghentikan semua sistem ketika terjadi keadaan yang abnormal. Buktikan. Itu aja langsung. Sok. Ya. Selanjutnya saya akan menjelaskan sistem gerbang otomatis secara manual. Turun, pijit di positif. Oke, stop di. Oke, naik. Emergency. Oke. Turun. Selanjutnya saya akan menjelaskan sistem lifter barang secara auto. Selanjutnya saya akan membuktikan sistem manual dari lifter barang. Selesai, Pak? Baik. Disclaimer ya. Mesinnya dalam kondisi baik atau tidak? Baik. Baik. Nah, nanti kita akan ganggu. Ya, nanti tolong di troubleshoot, terus diperbaiki dan kembali ke seperti semula. Siap? Siap. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pinkan Julicia dari kelas 12 otomasi industri. Saya di sini akan menjelaskan presentasi tentang komposisi dan sistem. Di sini ada tiga lampu R, S, dan P. Ada HMI, kemudian ada selector magnet, dan ada gerbang. Di sini ada buzzer. Di sini ada lampu emergency, ada push button standard stop, dan ada push button stop stop, dan ada push button emergency. Dan di dalamnya ada dua MCB 3 pasang dan ada satu MCB 2 pasang.
Di sini ada hub, ada PLC, dan ada kontaktor beserta tor, dan ada 3 relay, dan ada PSU. Di sini ada VFD dan ada 3 motor. Di sini ada rail, dan ada gerbang, ada proximity, photo sensor, dan ada lifter. Dan di sini ada 3 push button forward, reverse, dan stop. Ini ada air service unit, ada 2 push button auto dan manual. Di sini ada valve 5/2 single solenoid. Di sini ada valve 5/2 double solenoid, dan ada 2 switchgear A dan W, dan ada 4 limit switch, 2S1, 2S2, 1S1, dan 1S2. Jadi nyalakan sumbu. Di sini kita mulai dari gerbang manual. Kita coba dengan satu. Kita nyalakan terus sampai menyala dengan kata ready. Lalu kita jalankan dengan memakai garis sebuah kartu, dan gerbang akan naik ke atas dengan menyentuh limit switch atas, dan akan memakai foto sensor untuk berjalan ke bawah. Terus kita pindahkan ke auto manual. Dan berjalan dengan terus, berjalan ke atas, dan nyalakan emergency ketika ada kesalahan atau trouble, dan menyalakan lagi dan akan berjalan lagi ke atas. Jadi ke bawah. Stop. Naik. Turun. Kita coba dengan lifter ke manual. Ke blok. Dan kita coba dengan manual. Jadi menggantikan menggunakan M4. Utama, terus gerbang dan akan berjalan ke atas dengan limit switch atas, dan sampai foto sensor. Dipindahkan arahkan ke mana, dan akan Turun. Ini saya akan mencoba dengan filter auto. Kita mencoba dengan manual, pindahkan ke arah manual. Siap, selesai Pak. Oke, di kita disclaimer, mesinnya dalam kondisi baik atau tidak? Baik Pak. Baik, nanti kita akan ganggu. Tolong nanti di troubleshoot, nanti terus dicari kesalahannya, sudah dapat terus diperbaiki, nanti akan kembali seperti semula. Siap? Siap Pak. Oke, terima kasih.
Oke, baik ya. Nah, ini kita sekarang kondisinya akan mengecek kondisi mesin yang terbaru ya. Tapi sebelum itu kita disclaimer dulu ya. Setelah Anda cek tadi, kondisi mesin dalam kondisi baik atau tidak? Baik ya. Jadi ketiga-tiganya kondisi mesin dalam kondisi baik. Nah, terus setelah ini kita ngecek apakah kondisinya baik saja atau tidak ya. Nah, jadi kita disclaimer tadi sudah kita putuskan bahwa ini kondisinya baik ya. Terus yang kedua, nanti kita akan satu-satu cek, perlihatkan bagaimana apakah masih baik atau tidak. Yang ketiga nanti diperbaiki. Yang keempat, waktunya belum masuk, jadi tidak dihitung. Jelas ya? Oke, sekarang kita akan dari sini dulu, dari pingkan dulu. Silakan dinyalakan sumbernya ya. Nah. Oke, dalam kondisi auto gerbang. Oke. Jalan nggak? Tidak, Pak. Oke, sekarang dalam kondisi manual. Oke, tekan manual. Oke, tidak. Lifter dalam kondisi auto, nyalakan anginnya. Oke, kerja tidak? Tidak, Pak. Tidak. Manual kerja tidak? Tidak. Tidak. Oke, anginnya matikan lagi, sumbernya dimatikan lagi, sumber listriknya dimatikan lagi. Oke, salsa, silakan duduk lagi ya. Ya. Oke, langsung dinyalakan VFD-nya. Auto gerbang. Up. Loh. Naik nggak? Tidak. Oke, sekarang turunin. Bisa nggak? Bisa nggak? Tidak. Udah, jangan diinikan. Manual. Turunin dulu itunya. Ya. Oke. Up. Bisa naik tidak? Bekerja tapi tidak bisa naik full ya. Oke. Sekarang lifter. Kondisi auto. Manual. Manual. Tidak bisa. Oke. Matiin sumbernya, anginnya matiin. Tok. Ya. Izin menyalakan sumber teleponnya. Capnya nyalain dulu. Oke. Gerbang auto. Kerja nggak? Itunya sensor fotonya. Hah? Kok jalan? Matiin. Gimana cara matiinnya? Itunya ke manualin. Oke, balikin lagi ke auto. Sekarang manual. Ya. Oke. Lifter.
Up. Terus. Up. Nah. Manual. Up. Oke, siap. Oke, silakan dimatikan dulu. Ya. Baik ya, kerusakannya beda-beda ya. Kita disclaimer dulu sebelum kita kerja. Sekarang kondisi mesinnya gimana? Rusak. Nah, kerusakannya pun beda-beda ya. Kenapa dibeda-bedakan? Supaya kalian tidak kerjasama. Jadi kita bekerja berdasarkan kemampuan sendiri. Jelas ya? Nah, tolong nanti di troubleshoot, diperbaiki supaya seperti semula. Langkah-langkahnya sudah kita berikan kriteria unjuk kerjanya pada saat Anda pre-assessment. Jadi Anda ikutin itu, kalau Anda ikutin itu insya Allah akan selamat dunia akhirat ya. Nah, gitu. Dapat sertifikat. Tapi kalau Anda misalkan nggak ngikutin itu ya udah. Ya? Jelas ya? Oke, siap. Oke, berapa? 384. 384. Oke. Berapa? Tidak nyambung, Pak. Oke. Berapa itunya? Berapa, Sa? 0,59 Pak. Oke. Jadi oke. Oh. Mati. Itunya berarti nggak masuk tuh. Berapa? 314. Berapa? 383. 383. Oke.
Di air service unit yang beda. Pakai itu yang masih ya bisa ya. Ini bikin itu teh. Nah, tuh Kita kan dia kan mungkin motornya dijalanin jadi beban penuh. Udah gantungin aja itu mah. Ah, gitu. Jadi sini saya sudah memperbaikinya dan tidak ada lagi masalah. Kita akan mencoba sistem gerbang secara auto. Siap, selesai. emergency. Lepas. Oke. Manual. Naik. Stop. Turun. Emergency. Oke. Lifter. Oke. Oke. Jadi sekarang Ini sudah diperbaiki dan mesin sudah siap dijalankan kembali. normal kembali ya. Normal kembali. Oke, terima kasih. Ya. Matiin angin sama itu. Oh, kamu di Nata apa bapaknya? Nyala. Di sini saya sudah memperbaiki kerusakan yang ada pada mesin ini. Sekarang saya akan membuktikannya. Pertama saya akan membuktikan pada sistem gerbang secara auto. Emergency. Matiin. Oke. Oke. Selanjutnya saya akan menunjukkan sistem gerbang secara manual. Turun. Stop. Naik. Emergency. Oke. Selanjutnya saya akan membuktikan sistem lifter secara auto. Selanjutnya secara manual. Baik, disclaimer mesin sudah Kembali normal. Oke, mesin sudah kembali normal. Terima kasih. Sama, Pak. Nyalakan.
Izin menyalakan sumber. Ya. Izin menyalakan sumber lawan kamera. Di sini saya akan sudah memperbaiki yang buruk menjadi lebih baik. Saya akan mencoba gerbang manual. Saya gerbang secara auto. Emergensi. Buka. Dan mencoba gerbang secara manual. Turun. Stop. Naik. Emergensi. Oke. Oke. Saya akan mencoba lifter ke auto. Dan mencoba lifter ke manual. Dan mencoba secara HMI gerbang pertama ke gerbang auto. Pelaksanaan asesmen harus tanggal lainnya. Waktu jam 20.30 sampai 30. PUK dan LPLI terus Dan secara manual. Turun. Stop. Naik. Emergensi. Oke. Oke. Dan mencoba lifter secara manual. Ya auto. Oke. Dan secara manual. Siap, selesai Pak. Oke ya. Jadi disclaimer mesin sudah normal kembali. Sudah. Oke, terima kasih. Siap Pak.